saya bicara dengan Menteri Senior ya, Pak Luhut. Pak Luhut sadar bahwa kalau kita begini terus, maka akan muncul riset-riset untuk mencari bahan baku alternatif. Jadi misalnya Tesla ya, Tesla itu akhirnya gara-gara Indonesia seperti itu, dia tidak menggunakan baterai litium berbasis nikel, tapi berbasis iron, berbasis biji besi, biji besi, karena riset-risetnya akhirnya menghasilkan ongkos yang lebih murah berbasis biji besi daripada nikel, gara-gara Indonesia sok-sokan gitu ya. Ingat, teknologi itu berkembang dengan cepat dan setiap bahan baku itu ada alternatifnya. Nah, artinya dengan kita melarang-larang itu, maka muncul alternatif-alternatifnya semakin banyak. Jadi kuncinya adalah kita menguasai teknologi. Ya, bagaimana kita mampu untuk meningkatkan nilai tambah buat Republik Indonesia, buat kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, kita misalnya melarang ekspor biji nikel untuk mendukung industri Indonesia. Tidak. Kita melarang ekspor biji nikel untuk menjadikan Indonesia sebagai surga buat smelter nikel Cina yang bertaburan di Indonesia. Nah, dengan berbagai permasalahan yang tadi kita udah bahas gitu ya, dari sisi kesehatan, ekonomi, sektor-sektor yang penting juga. Kira-kira ini pertanyaan terakhir nih Pak Faisal, kalau bisa digambarkan tahun 2021 dengan 3 kata saja, seperti apa Pak Faisal? Membuka kotak Pandora. Oh, oke. Jadi 1 kalimat tapi 3 kata nih, membuka kotak Pandora. Maksudnya gimana nih Pak Faisal? Jadi krisis COVID ini mempercepat terkuaknya masalah mendasar yang ada di Indonesia. Coba kita bayangkan ya, sudah 76 tahun merdeka, ya ekspor non migas kita, ya ekspor non migas kita itu 40% ya. 40% ekspor non migas kita cuma disumbang oleh 3 komoditi. Pertama adalah sawit, kedua batu bara, ketiga hasil smelter Cina itu. Itu 40%. Loh, apa bedanya dengan zaman penjajahan ya? Jadi tidak terjadi transformasi ekonomi di Indonesia, utamanya di era Jokowi. Tapi bukan selama era Jokowi saja ya. Sudah terjadi transformasi tapi mundur lagi gitu. Dan di era Jokowi kemundurannya sangat kelihatan. Jadi misalnya Januari November ya, data ekspor itu sawit itu 30 miliar US dollar, batu bara 30 miliar US dollar, smelter Cina itu 19 miliar US dollar. Ya pertumbuhannya masing-masing 64%, 90%, dan 93%. Jadi tidak terjadi transformasi. Ya, jadi istilahnya keruk jual, ya, tebang jual, petik jual gitu. Mana nilai tambahnya? Ya tidak tercipta buat rakyat Indonesia. Tidak bertransformasi dari sektor ekstraktif ke sektor yang bernilai tambah tinggi, ke sektor industri manufaktur. Industrialisasi kita terbata-bata. Dan industri yang berkembang pun yaitu industri smelter, ya, industri yang masih sebetulnya belum dalam industrinya. Tidak terjadi penguatan struktur industri. Nah, akibatnya apa? Penerimaan pajaknya turun terus. Akibatnya apalagi? Pertumbuhan ekonomi melambat terus, walaupun investasinya sudah banyak, saya katakan tadi. Jadi semua itu makin kita sadar di tengah kondisi seperti ini.
Kita ternyata di tengah pandemi tidak punya apa-apa, akibatnya utangnya menumpuk. Dan yang paling penting adalah strategi pembangunan selama ini gagal untuk mengangkat masyarakat lapisan paling bawah. Nah, itu selama ini tertutup rapat, seolah-olah tertutup rapat. Nah, sekarang kotak Pandoranya terbuka. Oh, gini loh kita. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.